Bu Citra, apa kabar Bu? Alhamdulillah Bapak, selamat sore juga. Kabar saya baik. Alhamdulillah. Gimana kegiatan pembelajarannya Ibu setiap hari lancar? Alhamdulillah Bapak, untuk kegiatan pembelajarannya sendiri diberikan kelancaran. Alhamdulillah. Saya dengarkan Ibu mau ke kelas ya. Dalam kegiatan sehari-hari di pembelajaran itu kan harus melakukan persiapan Bu ya. Nah, kira-kira untuk kegiatan pembelajaran yang Ibu akan lakukan, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Kira-kira Hal yang paling utama sebetulnya Bapak, ketika Bapak memberikan pertanyaan seperti itu, simpel Pak, namun ini menjadi fondasi saya. Saya hanya ingin diberikan bagaimana umpan balik ketika sedang melakukan pembelajaran. Oh gitu Bu ya. Baik Bu, kalau Ibu percaya kepada saya, insya Allah saya akan melakukan umpan balik pada saat praobservasi yang akan kita lakukan ya saat ini kebetulan di sore hari. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa ya? Kebetulan Bapak, untuk tahun sekarang saya mengajar di kelas 11 Pak, dan materi pertama di kelas 11 itu mengenai memahami teks argumentasi dan persuasi dengan tema ketahanan pangan. Jadi yang menjadi tujuan saya memberikan pembelajaran dengan materi tersebut, anak mampu menguasai dan memahami teks argumentasi yang pada akhirnya anak-anak bisa menuliskan teks argumentasi itu secara baik dan benar. Betul. Jadi kunci akhirnya anak-anak dituntut untuk bisa menulis ya Betul, teks iya. sesuai dengan yang Ibu harapkan ya seperti itu. Kemudian area pengembangan Bu, dari pembelajaran yang hendak Ibu lakukan tersebut apa kira-kira? Kalau untuk area pembelajaran yang ingin dicapai, di sini Bapak, saya itu merujuk pada prinsip Ki Hajar Dewantara, adanya pembelajaran yang memang merujuk atau menghamba pada siswa atau berdiferensiasi itu Bapak. Kemudian di situ saya juga melihat karakter dan watak dari setiap peserta didik saya, supaya saya bisa mengetahui apakah anak ini tergolong pembelajar yang memang kinestetik, audio atau visual, dan yang terakhir saya di sini melihat dari kondisi emosional para peserta didik. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, Ibu berharap bahwa Ibu bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang berpihak kepada anak, kemudian anak merasa nyaman, walaupun anak merasa salah, tapi Ibu tidak menjudge bahwa anak itu salah ya. Mungkin kalau saya bayangkan Ibu kalau menghadapi siswa yang salah, mereka didekati, diberikan pengertian, diberikan penjelasan bahwa dia salah, kemudian itu bukan satu-satunya sesuatu yang harus dipikirkan, karena kesalahan itu bisa diperbaiki begitu Bu ya. Betul. Dan yang saya garis bawahi yang kedua adalah Ibu ingin menerapkan sosial emosional, sehingga Ibu tidak menerapkan kegiatan yang berbasis pada emosi, egoisme pribadi ya, tapi berpihak kepada anak ya. Terima kasih Ibu, tujuan yang luar biasa. Kemudian Ibu, area pengembangan yang akan Ibu capai kira-kira dari penyampaian itu apa kira-kira? Harapan Ibu misalkan dengan apakah dengan perangkat yang bagaimana sehingga Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan nyaman dan anak merasa terfasilitasi untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dari perkembangan areanya Bapak, dilanjutkan lagi dengan cara membuat RPP sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak. Kemudian dari RPP tersebut saya juga menambahi Pak area pembelajarannya dengan adanya yang namanya modul ajar Bapak, modul ajar yang tentunya di sini disesuaikan dengan kurikulum, dengan capaian siswa dan pembelajaran yang menyenangkan. Itu Bu ya. Kalau saya boleh ulang, mungkin Ibu akan membuat sebuah RPP dan modul ajar yang berinovasi gitu ya, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian, juga disesuaikan dengan kondisi anak yang menyenangkan gitu ya. Betul Bapak. Terakhir Ibu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat Ibu ingin mencapai harapan tersebut? Untuk strateginya Bapak, karena memang di sini awalnya saya sudah memberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai materi yang akan dipelajari,
Nah, di situ saya akan menugasi anak untuk ada kegiatan berdiskusi. Jadi diharapkan dari diskusi tersebut semakin banyak informasi dari masing-masing kepala anak Bapak, kemudian di situ disatukan dengan misi, dan di situ kita bisa menggali dan mengetahui potensi dari setiap anak. Terima kasih Ibu, Alhamdulillah. Nanti jangan bosan kalau saya berkunjung ke kelas untuk mengobservasi Ibu. Kemudian kita akan komunikasi lebih lanjut untuk kemajuan pendidikan di sekolah ini, Bu. Sama-sama Bapak, sebetulnya mungkin saya juga sama mengucapkan terima kasih Pak untuk pencerahan di pra-observasi ini, yang mana dari berbagai macam pertanyaan Bapak untuk perbaikan mutu saya sebagai seorang pendidik, saya mendapati berbagai macam pengalaman Bapak, berbagai macam masukan, dan saya tunggu Bapak di kelas. Karena ketika Bapak mengobservasi saya, di situ adalah bagian terindah Pak untuk saya, pengalaman saya bagaimana saya menjadi pendidik yang baik di mata anak, yang di sini berdiferensiasi untuk siswa juga, dan tentunya untuk perbaikan diri saya sendiri. Ibu. Sebenarnya Ibu tidak diobservasi juga sudah memiliki kompetensi yang luar biasa ya. Ibu seperti yang sudah biasa berbicara di depan orang, kemudian Ibu menyampaikan dengan rencana-rencana yang baik, dan saya yakin Ibu adalah guru yang hebat. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekarang pelajaran Ibu ya? Iya. Ya, sudah masuk semuanya? Sudah. Silakan sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Silakan jadi pimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Kemarin telah belajar mengenai teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan. Isi dari teks argumentasi, kedua yaitu tujuan, dan yang paling terakhir yaitu struktur dari teks argumentasi. Silakan acungkan tangan di satu orang. Cung, boleh acungkan tangan. Oke, lagi argumentasi itu artinya alasan dari narasumber yang bertujuan agar pembaca mempercayai pendapat yang disampaikan oleh penulis. oke, betul seperti itu. Kalau misalnya materi ini sudah selesai, apakah di antara Anda ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau cukup? Kalau cukup, nanti akan Ibu lanjutkan dengan pembuatan contoh teks argumentasi satu jajaran per bangku, nanti akan langsung menampilkan hasil karyanya satu orang ke depan. Cukup atau ada yang bertanyakan? Cukup. Kalau wortel itu masuknya ke sayuran. Jadi kalau makanan kita balik lagi ke definisi, itu salah satu makanan yang memang bersifat tradisional. Yang mana? Nagasari masuk karena itu memang makanan tradisional orang Sunda. Tepung dalamnya itu ada pisangnya yang dibalut seperti itu. Itu sekarang. Judulnya apa yang mau diangkat ke depan? Kritik psikolog. Oke. Untuk tema ketahanan pangannya itu ngambil judul apa? Nasi tutuk oncom. Nasi tutuk oncom. Pasti penggemar Maona yang di Patarimang ya? Oh iya. Nasi tutuk oncom. Apa yang akan kamu tonjolkan di nasi tutuk oncom itu? Untuk manfaatnya? Memiliki banyak manfaat, yaitu membantu mengatasi perut kembung, menyebabkan
menyehatkan pencernaan, Bagus. Terus argumen kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. oke. Jadi untuk tubuh argumen yang pertama biar mengatasi perut kembung, karena perut kembung itu terjadi karena adanya gesekan gas kusabab barang tua. Ya. Kemudian yang kedua itu kekebalan tubuh biar kuat, gitu kan maksudnya? Ya. Yang ketiga ada nilai gizinya. Walaupun kita di sini mengambil makanan tradisional, masih bagus. Yes. Kamu sama kelompok kamu udah luar biasa menyajikan teks argumentasi dengan sangat padu, apalagi tadi dengan tulisan yang sangat bagus, dengan rentetan seluruh strukturnya bagus, cuma ada satu paragraf yang sedikit keliru, tapi ibu menghargai karena kita tahu benar itu ketika sudah melakukan suatu kekeliruan, karena dari kekeliruan itu itulah yang dinamakan dengan suatu pembelajaran. Itu ya Naya, buat kelompoknya nanti bisa sharing kembali. Oke, baik saudara, barusan sudah ada perwakilan dari teman kalian. Kalian juga sudah sangat memahami, apalagi Jaki di belakang dengan nasi betul ocolnya. Begitu dibaca kembali katanya, yes, tunggu argumen kelompok kami paling benar semuanya. Jadi berikan aplaus yang buat kalian. Dan ini bagian dari pengalaman ibu sendiri, bahwasanya ketika kalian melakukan suatu pembelajaran, ada kerikil yang masuk, yang masuk ke dalam kaki kalian. Ibu harapkan itu tidak sampai mematahkan langkah kalian, karena ketika kalian lelah dalam menuntut ilmu, memang itulah yang menjadi kodrat kalian sebagai seorang pelajar. Makanya di dalam salah satu hadis disebutkan Ali bin Abi Thalib bahwa ketika kalian tidak sanggup untuk menahan pusingnya atau menahan lelahnya belajar, maka kalian harus bisa dan sanggup menahan dari suatu kebodohan. Artinya bagaimanapun rentetan, bagaimanapun alur kalian ketika mengalami pembelajaran, kalian mau suka, kalian mau tidak suka, kalian mau lancar, kalian ada kerikil, intinya satu, yaitu jalani seluruh alur kehidupan kalian dengan sebaik mungkin, penuh dengan rasa ikhlas dan rasa syukur. Makanya ibu tidak intinya mengingatkan, apalagi kalian di sini kelas 11, juang kalian itu tidak akan lama. Kalau kata mentor saya itu selalu berbicara di apel pagi, 3 tahun itu adalah waktu yang sangat singkat. Jadi pergunakan masa SMK kalian, baik itu pembelajaran, baik itu quality time bersama teman, gunakan dengan hal-hal yang bersifat positif. Apa yang menjadi kekeliruan kalian, silakan kalian untuk introspeksi diri, untuk muhasabah, dan kedepannya kalian melakukan perbaikan, gitu ya. Paham? Oke. Dikarenakan pembelajaran ibu pada hari ini telah selesai dan waktu menunjukkan sudah pukul 15.10, orang tua kalian sudah menunggu di rumah, alat tempur kalian sudah dikasih. Jangan lupa sampaikan salam saya kepada orang tua, keluarga, pacar, dan orang-orang terdekat. Jangan lupa sholat, istirahat, makan, dan belajar. Semoga ilmu yang telah kita pelajari diberikan ilmu yang penuh kebermanfaatan dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan Jaki pimpin untuk berdoa. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, kami diucapkan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, kami diucapkan. Terima
hati-hati, yang di jangan jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ibu Pepe juga selamat siang, Ibu. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini. Bu Citra juga terima kasih sudah datang. Saya bersyukur bisa kembali dipertemukan setelah beberapa waktu ke belakang, Bu Citra ya. Kita ketemu praobservasi, kemudian observasi supervisi, kemudian ketemu pada saat Ibu mengajar, saya supervisi, dan hari ini Ibu kita ketemu pasca observasi ya. Kalau boleh tahu Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan supervisi beserta saya pada saat pembelajaran? Kira-kira bagaimana perasaannya, Bu? Ya, Ibu mohon izin mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Pak Iwan. Bapak, perasaan yang saya dapati ketika kemarin sudah Bapak tanyakan perihal praobservasi, kemudian Bapak melihat langsung saya ketika mengajar di kelas. Perasaan saya, dan tentunya di sini saya mendapati banyak pengalaman. Pengalamannya dari berbagai macam apa yang Bapak tanyakan kepada saya. Kemudian di situ juga Bapak memberikan pencerahan, baik itu secara saran, masukan, sehingga itu bisa saya jadikan sebagai perbaikan untuk mutu pendidikan saya di kelas. Ibu merasa puas nggak dengan penyampaian yang Ibu lakukan terhadap siswa pada saat itu? Kalau untuk saya sendiri, kalau dikategorikan puas, puas Pak. Tapi di situ saya harus lebih banyak belajar lagi supaya saya tidak terlena dengan cara penyampaian saya terhadap anak di dalam memberikan suatu materi. Kalau saya simpulkan, misalkan ada rentang, Bu ya, rentang antara 5 sampai 10 kira-kira kepuasan Ibu dalam menyampaikan materi terhadap murid berapa kira-kira? Sebetulnya saya ingin menjawab 10, Bapak. Gitu. Iya, betul. Tapi kenyataannya seperti apa, Bu? Sepertinya. Saya memberikan nilai kepada diri saya sendiri 9, Pak. Oh, 9. Berarti masih ada kekurangan, Ibu ya? Iya, betul, Pak. Kira-kira kekurangan apa, Bu? Kira-kira yang Ibu rasakan pada saat menyampaikan? Mungkin di situ kekurangannya ya yang namanya potensi anak, Bapak, kemampuan anak. Tidak semuanya anak bisa memahami materi secara full, Pak, secara sempurna. Jadi ada misalnya beberapa anak, 1-2 anak yang memang kurang memahami dari materi yang telah saya berikan. Ya. Jadi masih ada sebagian murid yang kurang paham atau tidak maksimal mungkin, Ibu ya? Iya. Kira-kira kalau sudah Ibu mengetahui kekurangan murid tersebut, apa kira-kira yang Ibu lakukan untuk pengembangannya? Ya, untuk kedepannya Bapak, karena saya melihat temuan di lapangan seperti itu dengan murid beberapa orang yang kurang memahami, berarti untuk kedepannya saya harus menyiapkan instrumen dan metode yang memang lebih berpihak kepada anak. Betul. Jadi metode pembelajaran yang bisa berpihak pada murid tersebut, Bu ya, sehingga murid bisa lebih memahami mungkin itu ya. Tapi tidak semua murid seperti itu kan, Bu ya? Tidak semua, Bapak. Jadi kebanyakan yang paham, Bapak. Dan yang tidak pahamnya kita eksplor ke depannya bagaimana kita bisa menanggulanginya. Betul. Selain instrumen, Ibu, apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut, dari murid tersebut? Apa pengembangan dari siswa yang Ibu inginkan di berikutnya, pertemuan berikutnya? Pastinya Bapak di sini, karena Bapak tadi menyuguhi dengan rentang nilai, dari rentang nilainya sendiri itu bagian dari perbaikan saya ke depannya. Jadi di sini saya ingin ke depannya murid-murid saya bisa lebih aktif, Bapak, bisa lebih bagus dari segi pengetahuannya, kemudian keterampilannya, kemudian dari karakternya. Itu Pak yang saya mungkin inginkan. Sikap masuk nggak, Bu? Jelas Bapak, itu sikap kan yang menjadi pondasi utama kalau untuk saya sendiri. Betul, jadi Pak. ingin dikembangkan di sikap potensi ya, betul, pengetahuan dan sebagainya, mungkin gitu. Nah, rencana Ibu ke depan kira-kira apa yang Ibu akan lakukan selain yang udah Ibu sampaikan tadi? Pada saat pertemuan berikutnya, apakah metode apa Ibu yang dipakai pada saat itu? Kalau ketika kemarin
saya ke kelas, Bapak melihat sendiri Pak, Ya, di situ betul. saya menggunakan metode ceramah Bapak. Ceramah. Kemudian di situ sudah ceramah, dilanjutkan ke dalam metode diskusi Ya, Pak. ini medianya menggunakan diskusi Betul juga Bapak. ya. Untuk kedepannya saya akan berusaha untuk menampilkan media yang mungkin bisa lebih menarik perhatian anak, entah Iya. itu penayangan dari video. Betul. Jadi di situ bisa menggunakan audio dan visual sehingga anak-anak menjadi stimulusnya lebih bagus lagi di dalam menerima materi. Iya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya Ibu bisa melaksanakan rencana-rencana yang sudah Ibu siapkan sebelumnya dan Ibu bisa mengembangkan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat supervisi dengan saya seperti itu ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Alhamdulillah di depan PP saya Ibu sudah menyampaikan beberapa kegiatan. Mungkin ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya mungkin bisa ditingkatkan ya. Kalau saya boleh memberikan saran, Ibu boleh sedikit? Boleh, boleh. Nanti mungkin diskusi yang Ibu lakukan nanti dibarengi dengan tadi yang Ibu sampaikan penampilan media yang lain. Betul. Diskusi dengan video dan tayangan-tayangan yang lainnya ya, dokumen yang lainnya. Boleh juga nanti Ibu menggunakan sistem atau metode pembelajaran yang lain. Iya. Sekarang kan diskusi ya, sebelumnya diskusi, mungkin nanti ada PBL, PJBL dan yang lainnya, sehingga anak diajak untuk kooperatif ya, berdiskusi dengan aktif sesuai dengan yang mereka inginkan. Baik, Itu mungkin saran dari saya. Tapi Ibu sudah luar biasa. Aduh, Bapak, terima sudah kasih. luar biasa sesuai dengan apa yang direncanakan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang. Terima Ya, kasih Ibu sama-sama, atas Bapak. jawabannya. Ibu PP juga terima kasih atas kesaksiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.